Halo guys, balik lagi sama gue Tomo. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena untuk pertama kalinya di channel gue mereview gadget. Nah, gadget apa yang bakal gue review? Gadget yang bakal gue review adalah Samsung A51. Jadi nanti reviewnya gue bakal fokus di 3 poin penting yang biasanya orang pertimbangin pas beli HP. Yang pertama itu gue bakal bahas kameranya. Yang kedua itu gue bakal bahas performanya. Dan yang terakhir itu gue bakal bahas baterainya, battery life-nya. Jadi, jangan di-skip videonya supaya kalian nggak ketinggalan poin-poin penting dari Samsung A51 ini. Oh iya, buat harganya Samsung A51 ini, kalau nggak salah pas rilis kemarin itu harganya 4.599.000. Sebenarnya nggak terlalu murah buat HP mid-range, tapi ya kita lihat aja nanti HP-nya worth it atau enggak. Ini dia boxnya, putih, standar, sama kayak HP mid-range Samsung yang lain. Ada gambar HP-nya gede, terus tulisan A51. Sampingnya ada tulisan Galaxy A51, Samsung Galaxy A51, terus bawahnya ada stiker IMEI. Belakangnya polos, gue nggak tahu kenapa polos, karena biasanya ada tulisan spek. Ini varian warna Prism Crush Black. Apakah namanya bakal sekeren HP-nya? Nanti kita coba lihat. Dalamnya ada guidebook. Guidebooknya tersembunyi, ada di bagian atas. Jadi kalau kalian buka, itu nggak langsung ada di bawah, dia nyangkut di tutupnya. Ada buat cabut SIM, buat buka SIM tray. Ini guidebook biasa. Ini dia HP-nya, tapi kita lihat dulu isi lain di kotaknya ada apa aja. Kita dapat charger, ini udah fast charging 15 watt. Terus ada kabel chargernya, ini Type-C, USB Type-C. Terus ada headset. Itu aja dapat 3 doang, nggak dapet USB OTG dan lain-lain. So, ini dia HP-nya Samsung Galaxy A51. Bodinya tipis, tapi masih agak enteng karena bodinya dari plastik semua. Infinity O Display, quad kamera, dan on-screen fingerprint. Jadi ini fingerprintnya udah di dalam layar, tapi masih pakai sensor cahaya. Dia nggak pakai sensor ultrasonic kayak S10 ataupun Note 10. Kita langsung keluarin aja dari plastiknya. Nah, ini dia layarnya, cakep banget. Karena kamera depannya dia udah pakai punch hole nih. Dia udah nggak ada poni lagi, dan posisinya itu di tengah kayak Note 10 atau S20 sekarang. Kacanya udah pakai Gorilla Glass 3. Terus di bagian sampingnya ada 3 tombol, volume up, volume down, dan volume Bixby. Jadi sekarang Bixby udah digabung sama power, jadi di bagian kiri udah nggak ada tombol, sisa 3 tombol. Terus di bagian bawahnya ada headphone jack, masih ada headphone jack. Port Type-C buat ngecas, mic-nya itu atas bawah, ada mic. Speaker, tapi speakernya ini cuma satu, cuma di bagian bawah, bagian atasnya nggak ada. Terus ke bagian belakang, nah ini dia, belakangnya ternyata cakep banget. Setelah gue lihat dia kotak-kotak hologram gini. Terus di pojok ada kamera, 4 kamera yang posisinya letter L, udah kayak S20. Tapi entah kenapa gue kurang sreg sama desain ini, karena menurut gue desain kamera yang sejajar di tengah kayak S10 kayak gini udah cakep banget. Gua nggak ngerti kenapa mereka bikinnya di pojok gini, mungkin biar kayak iPhone, gua nggak ngerti juga. Oke, itu tadi unboxingnya. Sekarang kita langsung coba nyalain aja HP-nya. Samsung Galaxy A51 secured by Knox. Jadi buat kalian yang nggak tahu Knox itu software sekuritas yang tugasnya itu ngelindungin data-data personal kalian di HP, kayak email dan lain-lain, itu supaya gak gampang dihack atau disalahgunakan. Nah, jadi Samsung A51 ini dia layarnya udah Super AMOLED, resolusinya 1080, Full HD+, dan semua softwarenya itu udah yang paling baru. Jadi user interface-nya udah pakai yang One UI 2.0, Android versionnya juga udah pakai Android 10. Oke, detail-detail lainnya bakal gue jelasin di review, jadi gue langsung mulai aja dari yang pertama, yaitu dari kameranya.
Jadi A51 kameranya ada 4, portrait, kamera utama, ultrawide, dan yang terakhir yang baru itu makro. Nanti gue kasih lihat hasilnya. Gue mulai dari kamera belakang, jadi nanti gue bakal kasih lihat ke kalian dan review beberapa hasil foto dari A51 ini. So, let's check it out. Yang pertama SDR, gambar lebih sharp, saturasi lebih tinggi, sama nangkap cahaya lebih banyak. Tapi A51 ini menurut gue SDR-nya sedikit lebay sih, tapi ya masih oke lah. Next, ultrawide. A51 ini ultrawide-nya berasa banget dan lebih wide dibanding A50 menurut gua. Warnanya juga lebih tajam daripada kamera utama, tapi ya resolusinya nggak bisa setinggi kamera utama. Mode portrait masih sama juga kayak pendahulunya, sama-sama 5 megapiksel, dan mode portrait ini detailnya mantep dan natural banget selama background-nya itu nggak terlalu kompleks. Nah, ini dia macro lens, lensa baru buat foto yang deket atau kecil banget. Tapi ini lensanya fix focal point, jadi fokusnya nggak bisa dimainin, dan jarak antar kamera ke objek juga harus dekat banget, sekitar 3-5 cm. Mode night mode-nya, ya sebenarnya kalau boleh jujur nih nggak bagus-bagus amat, walaupun di foto ini nggak terlalu kelihatan perbedaan exposure-nya, tapi nilai plusnya kalian bisa lihat di perbedaan kontrasnya. Di night mode, tiang sama lampu-lampu yang ada di gedung gambarnya jadi lebih kontras. Terakhir, rekam video. Ini di resolusi Full HD, detailnya oke dan stabilisasinya aktif. Sekarang coba kita pindah ke 4K. Nah, padahal ini gue sama-sama jalan di tactile paving nih, tapi di 4K itu fitur stabilisasinya nggak bisa dipakai. Jadi kalau kalian mau rekam 4K tapi tempatnya ribet, ya kalau bisa pakai gimbal. Oke, itu tadi beberapa hasil jepretan kamera belakang. Sekarang kita cek selfie kameranya. Nah, ini dia hasilnya, jerawat gue hilang semua. Dari dulu selfie cam-nya Samsung selalu gini ya. Tapi plusnya sensornya oke banget, padahal ini gue foto belakang gue langitnya tuh terang banget, tapi muka gue tetap kelihatan. Dan ini perbandingannya yang standar sama yang wide. Sekarang gue coba rekam selfie di resolusi 4K, dan seperti yang bisa kalian lihat, sama kayak kamera belakang stabilisasinya nggak jalan. Jadi, buat kalian yang mau ngevlog pakai HP ini harus puas di 1080 resolusinya, atau enggak ya beli gimbal biar nggak kayak gempa. Oke, tadi kita udah bahas dari sisi kameranya, sekarang kita bakal bahas dari performanya Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 ini prosesornya udah pakai Exynos 9611 standar, RAM-nya 6GB, terus storage internalnya itu 128GB, yang mana itu udah lumayan gede. Dan udah segede itu pun HP ini masih disupport sama microSD up to 512GB, jadi totalnya kalian bisa pakai 640GB di HP ini. Sekarang gue bakal coba lihat skor benchmarknya pakai Antutu, karena sekarang semua orang pakainya rata-rata Antutu benchmark. Kalau zaman dulu gue ngoprek masih pakainya Quadrant ya. Buat kalian yang tahu mungkin bisa komen di bawah. Ya, ini dia skornya. Buat kalian yang lagi nyari-nyari HP, mungkin bisa bandingin sama HP kalian seberapa jauh bedanya, apakah worth it atau enggak. Itu tadi skor benchmarknya, dan sekarang gue bakal coba performanya buat aplikasi berat. Gue bakal coba buat gaming, dan di sini gue udah download PUBG. Berikut perbandingan grafiknya. Di sini pertama gue bakal coba performanya di grafik high. Gue mau tahu selancar apa nih HP main game berat. Tapi kalau gue lihat dari speknya sih harusnya lancar. Tapi tergantung juga sih, tergantung lagi ada aplikasi yang berjalan atau enggak, atau jumlah aplikasi di HP. Karena kalau HP aplikasinya banyak, biasanya background app-nya yang berjalan juga banyak tuh. Nah, itu ngaruh ke performa pas main. Ini ternyata lancar juga di grafik HDR.
nggak nge-lag walaupun tadi frame rate-nya nggak bisa di ekstrim. Tapi di grafik ini masih oke sih buat main, kira-kira FPS-nya 50-an lah. Tapi balik lagi ya, tergantung kerja HP-nya pas lagi main. Kalau lagi banyak background prosesnya ya mungkin jadi nge-lag. Nah, sekarang gue bakal coba main di grafik paling rendah. Gue mau tahu dia bisa 60 FPS apa enggak. Grafiknya smooth, frame rate-nya ultra, anti-aliasing-nya off, shadow-nya juga off. Ternyata udah di grafik paling rendah pun ini nggak bisa 60 fps main PUBG, kayaknya dia mentok di 50-an. Karena gue ngerasa bedanya cuma dikit dibanding grafik yang tadi yang high. Tapi ya ini udah oke lah. Tadi gue udah bahas kamera, udah bahas performa, dan sekarang yang nggak kalah penting gue mau bahas baterainya. Nah, Samsung Galaxy A51 ini baterainya itu kapasitasnya 4000 mAh, yang mana itu udah lumayan banyak, hampir sama kayak S10 Plus gua 4100. Dan menurut gua 4000 mAh itu udah cukup buat pemakaian sehari-hari. Buat YouTuber, buat main IG, buat chatting, itu udah cukup, kira-kira bisa bertahan 10-12 jam. Terus buat kalian yang gamer mungkin sering main game, mungkin bisa bertahan 7-8 jam tergantung intensitas main kalian. Casnya juga nggak terlalu lama karena ini udah fast charging. Dari 0 sampai 100 itu kira-kira kurang lebih 2 jam. Oke guys, itu tadi reviewnya Samsung Galaxy A51. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 4 jutaan? Atau mending langsung beli flagship? Atau malah pilih entry level? Coba kalian komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi bingung nyari HP, mungkin udah nggak bingung sekarang, atau yang mau beli jadi lebih yakin. Jangan lupa juga buat like video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video baru di channel ini. Sekian dan see you on the next video. Bye-bye.